Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi manajemen di minggu yang kedua. Nah, di minggu yang kedua ini kegiatan tutorial online mata kuliah akuntansi manajemen kita akan membahas mengenai konsep dasar kos dan perilaku kos. Jadi setelah mengikuti tutorial online mata kuliah akuntansi manajemen, diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami dan mampu mengerti tentang terminologi dasar yang berkaitan dengan kos. Jadi terminologi dasar yang berkaitan dengan kos kita bisa klasifikasikan atau kategorikan menjadi 4. Nanti ada yang dimaksud dengan cost, kemudian expense, aset, dan loss, seperti itu. Jadi ketika cost itu disebut cost ketika kita membeli barang atau jasa dengan menggunakan kas ataupun setara kas, di mana barang atau jasa itu bisa digunakan saat ini dan juga di masa yang akan datang. Jadi dia memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Itu yang disebut dengan cost. Kemudian disebut dengan expense atau beban pada saat barang atau jasa yang kita beli tadi itu sudah digunakan atau sudah expired. Jadi itu yang disebut dengan beban. Misalnya kita membeli barang untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, di tahun yang pertama itu kan sudah dipergunakan. Nah, di yang biaya yang kita gunakan untuk menghasilkan pendapatan itulah yang disebut dengan expense atau beban. Nah, aset sendiri itu diartikan bahwa barang yang dibeli yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Itu umumnya bersifat aset, baik itu aset tetap maupun aset yang tidak berwujud yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada loss. Ketika loss itu terjadi ketika barang atau jasa yang kita beli itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena ada kerusakan ataupun cacat produksi. Itu yang dikategorikan sebagai loss. Nah, di samping membahas terminologi cost tersebut, kita di pertemuan ini juga membahas mengenai mengklasifikasikan berbagai jenis cost berdasarkan berbagai tujuan penggunaan oleh manajemen. Jadi manajemen itu memiliki klasifikasi tersendiri mengklasifikasikan cost berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen tersebut. Kemudian di sini juga kita akan memahami konsep cost assessment atau penetapan cost pada suatu objek cost. Jadi objek cost itu kita akan mencoba memahami terhadap cost itu sendiri, timbulnya cost, bagaimana cara penetapan cost tersebut sehingga bisa ditelusuri ke produk baik secara direct maupun secara indirect cost. Kemudian selanjutnya mampu mendefinisikan perilaku cost aktivitas. Jadi cost aktivitas itu berdasarkan aktivitas itu costnya bisa secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu cost tetap, cost variabel, dan cost overhead, seperti itu, ataupun cost campuran. Jadi campuran antara cost tetap dan cost variabel. Kemudian dapat menggunakan berbagai metode untuk memisahkan cost campuran. Jadi cost campuran itu bisa dipisahkan dengan menggunakan berbagai metode. Salah satunya dengan metode titik tertinggi terendah, kemudian metode diagram pencar, metode least square atau kuadrat terkecil, metode regresi, dan pertimbangan manajemen. Itu yang digunakan untuk memisahkan cost campuran. Nah, sumber utama untuk mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah modul akuntansi manajemen edisi yang ketiga dari penerbit UT, Universitas Terbuka. Jadi silakan teman-teman menggunakan modul tersebut sebagai bahan ajar wajib ya yang harus digunakan. Kemudian materi-materi yang relevan dengan topik yang kita bahas di pertemuan yang kedua ini silakan juga digunakan dan dipelajari. Kemudian di pertemuan ini akan ada kuis juga, silakan dikerjakan. Kemudian teman-teman mahasiswa juga aktif mengerjakan tugas diskusi sehingga akan membantu dalam proses penilaian teman-teman sehingga nilainya akan bisa sesuai dengan keaktifan teman-teman selama mengikuti kegiatan tutorial online ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini di mata kuliah akuntansi manajemen. Tetap semangat
Sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di minggu yang ketiga. Terima kasih.